Yang pertama, untuk mengerti pewahyuan tentang Kristus, saudara dan saya harus come up here. Saudara dan saya harus naik. Naik kemana? Naik ke tempat di mana Tuhan sudah sediakan bagi kita. Come up here adalah suatu kondisi, suatu posisi di mana akan membuat kekristenan kita, manusia roh kita, tidak akan mudah menjadi lemah. Tidak akan gampang mengalami stagnasi. Tidak akan gampang bingung. Tidak bergumul putar-putar. Halo, kekristenan kita yang ya cuma begitu-begitu saja. Sebab ketika saudara naik pada posisimu, maka engkau akan melihat punya cara pandang yang lebih jauh. Kalau saudara tidak come up here, saudara akan terjebak dengan ruang lingkup kehidupanmu, kekristenanmu yang model itu-itu saja, tidak pernah berubah dari waktu ke waktu, dan saudara cuma berpikir jadi orang Kristen yang penting berbuat baik, kemudian nanti mati masuk surga, itu yang diharapkan. Yang kedua, come up here adalah satu kondisi di mana Tuhan ingin menunjukkan, menyingkapkan hal-hal mengenai masa depan kita. Jadi kalau saudara mau tahu masa depanmu, harus naik. Come up here, naiklah kemari. Amin. Tapi saudara tidak bisa naik kalau tidak di dalam roh, kan begitu? Oke. Yang ketiga, come up here, naiklah ke tempat di mana Tuhan ingin kita ada di sana. Kenapa? Karena memang Tuhan ada di sana. Tuhan itu mau kita ada bersama-sama dengan Dia. Efesus pasal, di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi untuk saudara bisa punya tempat, punya posisi bersama-sama dengan Dia di surga, maka saudara harus come up here, saudara harus naik. Ya. Come up here adalah satu kondisi di mana kita punya akses untuk terhubung dengan ruang takhta kasih karunia. Ingat kemarin saudara sudah dengar bahwa menata, mengatur, mengontrol alam semesta ini, itu ada dari ruang takhta. Jadi kalau saudara bisa punya akses sampai ke ruang takhta itu, maka dengan mudah saudara akan tahu apapun yang terjadi di alam semesta ini. Come up here, suatu kondisi di mana Tuhan itu kepingin supaya kita next level. Naik pada posisi rohani yang dewasa. Posisi rohani yang berkuasa dan berotoritas. Come up here hanya bisa terjadi kalau kita tidak bawa beban, tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan. Kalau saudara masih khawatir, saudara masih bingung, saudara masih punya beban-beban hidup, saudara nggak akan pernah bisa mengalami come up here itu. Oke, come up here adalah suatu panggilan surgawi, heavenly calling, untuk naik pada posisi untuk melihat apa yang sedang Kristus kerjakan di surga. Amin. Ingat, panggilan surgawi itu bukan kita dipanggil untuk masuk surga. Bukan. Tapi saudara dipanggil untuk melihat apa yang sedang terjadi di surga, dan saudara akan melakukan apa yang saudara lihat di surga itu untuk mengerjakannya di bumi. Itu yang disebut heavenly calling, panggilan surgawi. Lalu come up here, naiklah kemari. Artinya di tempat di mana Tuhan itu sediakan berkat buat kita. Berkat untuk perjalanan kehidupan rohani kita. Berkat untuk generasi kita, anak cucu kita. Dan berkat yang disediakan di tempat yang sudah Tuhan tempatkan itu, sediakan itu, gak akan bisa diambil. Tidak akan bisa dicuri, tidak bisa dirampok oleh setan. Jadi ada berkat yang spesial yang sudah Tuhan siapkan buat saudara. Dan berkat itu bukan saja buat saudara, tapi buat generasi anak cucu kita. Berkat itu tidak akan bisa dicuri, tidak bisa dirampas, tidak bisa diambil. Amin. Hanya di tempat di mana sudah Tuhan sediakan bagi kita. Naiklah kemari. Amin. Ingat, naik tempat di mana tidak ada lagi iblis punya jangkauan di sana. Ya kan? Berapa waktu yang lalu bicara tentang next level, next devil. Next level, last devil. Next level, no devil. Posisi di mana tidak ada lagi musuh di sana, no devil. Ya kan? Mazmur 34. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan?
Siapa yang boleh diam di tempat kudusnya? Yaitu orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Artinya area itu sudah tidak ada lagi musuh beroperasi itu. Amin.